Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah kota kecil di Indonesia, seorang pengusaha muda bernama Ardi tengah berjuang untuk mempertahankan usahanya. Ardi memulai bisnisnya dari nol, berawal dari mimpi besar yang ia miliki sejak masih kuliah. Dengan modal yang terbatas, ia membuka usaha kecil di bidang makanan. Ia percaya, dengan kerja keras dan ketekunan, kesuksesan bisa diraih. Namun, hidup sebagai pengusaha kecil di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Setiap hari adalah perjuangan. Ardi harus menghadapi berbagai tantangan yang datang dari berbagai arah. Tidak hanya masalah finansial, tetapi juga tekanan dari persaingan, peraturan yang sering berubah, serta ketidakpastian ekonomi yang kerap mengancam kelangsungan usahanya. Kehidupan Ardi sebelum memulai bisnis. Dulu, Ardi hanyalah seorang pemuda biasa yang bercita-cita ingin menjadi pengusaha sukses. Sejak kecil, ia tumbuh di keluarga yang tidak kaya, bahkan bisa dibilang cukup kesulitan secara finansial. Orang tuanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun mereka selalu mengajarkan Ardi untuk tidak takut bermimpi besar dan berusaha keras. Saat lulus kuliah, Ardi bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan multinasional. Namun, ia merasa bahwa kehidupan sebagai pegawai tidak bisa memberikan kebebasan yang ia impikan. Ia merasa ada potensi yang lebih besar di dalam dirinya, dan akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan memulai bisnis sendiri. Langkah awal yang penuh rintangan. Dengan modal tabungan yang tidak seberapa, Ardi membuka sebuah usaha warung makan kecil di pinggir jalan. Usahanya ini hanya dapat bertahan dengan menyajikan makanan yang sederhana namun lezat. Namun, tantangan pertama datang begitu cepat. Banyak orang meragukan usahanya. Beberapa teman bahkan mencemooh, buka usaha kecil kayak gitu cuma buang-buang waktu, bro. Tetapi Ardi tetap teguh pada keyakinannya. Kendati demikian, pada awal-awal usaha, pendapatan yang didapat sangat minim. Ardi harus bekerja keras, membuka warung sejak subuh hingga larut malam. Setiap hari, ia harus menghadapi berbagai kesulitan, seperti stok bahan baku yang sering telat datang, pelanggan yang jarang datang, hingga cuaca yang tidak bersahabat. Tantangan ekonomi dan persaingan bisnis. Di tengah perjuangannya, Ardi mulai merasakan tekanan dari persaingan yang semakin ketat. Bisnis makanan di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi. Di sekitar warungnya, banyak pendatang baru yang membuka usaha serupa. Bahkan, ada yang menawarkan harga lebih murah dan kualitas makanan yang tidak kalah enak. Ardi pun menyadari bahwa jika ia tidak berinovasi, ia akan kalah bersaing. Oleh karena itu, ia mulai mencoba berbagai strategi untuk menarik pelanggan. Ia memperkenalkan menu baru setiap bulan, memberikan promo diskon, hingga melibatkan media sosial untuk mempromosikan usaha kecilnya. Namun, meski Ardi sudah berusaha keras, hasil yang didapat tidak selalu sebanding. Pendapatan seringkali tidak menentu. Kadang ada hari-hari yang ramai pelanggan, namun lebih sering hari-hari sepi yang datang. Hutang dan masalah finansial. Kondisi finansial usaha Ardi semakin memburuk. Untuk menutupi kebutuhan operasional, ia terpaksa meminjam uang dari teman-temannya. Hutang yang terus menumpuk membuat Ardi terjepit. Setiap bulan ia harus berusaha keras untuk membayar cicilan dan menggaji karyawannya. Tak jarang, ia harus mengorbankan waktu untuk keluarga demi menjaga bisnis tetap berjalan. Saat malam, setelah warung tutup, Ardi masih harus memeriksa laporan keuangan, mencari cara untuk mengurangi biaya operasional, dan merencanakan langkah-langkah baru untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Namun, meskipun Ardi merasa hampir putus asa,
ia tidak pernah menyerah. Ia terus berusaha mencari solusi, mencari peluang di tengah kesulitan, dan berdoa agar usahanya bisa berkembang. Beban psikologis dan keterbatasan dukungan. Di balik kegigihannya, Ardi juga harus menghadapi tekanan psikologis yang besar. Sebagai pengusaha kecil, ia merasa sering terisolasi. Tidak banyak orang yang memahami betapa besar perjuangan yang ia lakukan. Bahkan keluarganya kadang merasa cemas dan khawatir dengan keadaannya. Mereka sering memberi saran untuk menyerah dan mencari pekerjaan yang lebih stabil. Namun Ardi tidak bisa menerima kenyataan itu. Dukungan yang ia harapkan jarang datang. Kadang, teman-temannya memberi komentar sinis tentang kegagalannya. Ia merasa dunia tidak memberi kesempatan bagi pengusaha kecil sepertinya. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Ardi merasakan betapa sulitnya mendapatkan akses ke bantuan atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bisnis. Meskipun begitu, Ardi tetap berusaha mencari kekuatan dari dalam dirinya. Ia mulai belajar untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan, memperbaiki pelayanan kepada pelanggan, dan terus memperbaiki kualitas produknya. Ardi mulai merasa kelelahan, baik fisik maupun mental. Bisnisnya terus berjalan, tetapi keuntungan yang didapat belum cukup untuk menutupi biaya operasional dan hutang yang semakin menumpuk. Kadang, ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana satu langkah keliru bisa membuat usahanya hancur. Namun, di tengah keputusasaan, ada satu momen yang mengubah pandangannya, sebuah kesempatan untuk belajar. Suatu hari, seorang pelanggan yang sering datang ke warungnya, seorang pengusaha sukses, mengajak Ardi untuk berbicara lebih jauh tentang bisnis. Pembicaraan itu membuka wawasan Ardi tentang banyak hal yang belum ia ketahui sebelumnya. Pelanggan tersebut menceritakan bahwa kesuksesan tidak datang hanya dari bekerja keras, tetapi juga dari kecerdasan dalam mengambil keputusan dan belajar dari kesalahan. Kesalahan itu pasti, Ardi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu bangkit setelah jatuh, kata pelanggan itu dengan penuh keyakinan. Kata-kata tersebut menggetarkan hati Ardi. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa hanya berfokus pada usaha fisik tanpa memperhatikan strategi yang tepat. Ardi mulai mencari pelatihan dan seminar bisnis yang bisa membantunya memahami aspek keuangan, manajemen, dan pemasaran dengan lebih baik. Ia menyadari bahwa menjadi pengusaha berarti harus terus belajar dan berkembang. Belajar dari kegagalan, memperbaiki strategi bisnis. Ardi mulai merombak seluruh cara dia menjalankan bisnis. Ia mulai dengan memperbaiki kualitas pelayanan. Ia tahu bahwa pelanggan datang tidak hanya karena makanan yang enak, tetapi juga karena pengalaman yang menyenangkan. Ardi mengajarkan kepada dirinya sendiri pentingnya menjaga hubungan dengan pelanggan, bukan hanya sekadar berfokus pada transaksi. Ia mulai menggunakan media sosial untuk mempromosikan warung makan kecilnya. Ia membuat akun Instagram dan Facebook, memperkenalkan menu baru, dan melibatkan pelanggan dalam setiap proses. Ia mulai memberikan diskon untuk pelanggan yang sering datang, dan mendorong mereka untuk mengajak teman-teman mereka. Ardi bahkan mengadakan acara kecil di warungnya untuk menarik lebih banyak orang, sambil memberikan pengalaman yang lebih personal. Selain itu, Ardi belajar untuk mengelola keuangan dengan lebih cermat. Ia mulai mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan, memantau keuntungan setiap hari, dan menganalisis apakah harga bahan baku terlalu tinggi atau ada pemborosan dalam operasional. Dengan pengetahuan yang ia dapatkan, Ardi mulai memotong biaya yang tidak perlu dan fokus pada pengeluaran yang benar-benar penting untuk keberlangsungan usahanya. Namun, yang paling penting adalah bagaimana ia mulai memahami pasar. Sebagai seorang pengusaha kecil, Ardi harus memanfaatkan informasi sebanyak mungkin. Ia mulai melakukan riset tentang tren makanan, mencari tahu apa yang sedang populer,
dan menyesuaikan menunya dengan preferensi pasar. Dengan begitu, ia bisa bersaing dengan warung makan lainnya yang sudah lebih dulu ada. Pelanggan setia dan keberuntungan yang datang. Satu demi satu, perubahan yang Ardi lakukan mulai menunjukkan hasil. Pelanggan mulai datang lebih banyak. Meskipun tidak serta-merta, usaha Ardi mulai terlihat sedikit demi sedikit. Ia mendapatkan pelanggan setia yang datang setiap minggu, bahkan ada yang datang dari luar kota hanya untuk mencoba makanannya. Ulasan positif di media sosial mulai bermunculan, yang semakin memperkenalkan usahanya ke lebih banyak orang. Pada suatu hari, saat sedang melayani pelanggan, Ardi mendapat telepon dari seorang investor. Investor tersebut tertarik dengan usaha Ardi dan ingin memberikan dukungan modal untuk memperbesar bisnisnya. Ardi terkejut, namun ia tahu ini adalah kesempatan besar yang tidak bisa ia lewatkan. Investor tersebut menyarankan Ardi untuk membuka cabang baru di lokasi strategis yang lebih ramai. Dengan modal yang diberikan, Ardi bisa memperbesar kapasitas warungnya dan meningkatkan kualitas layanan. Namun, tawaran ini datang dengan tantangan baru. Apakah Ardi siap menghadapi resiko besar dengan membuka cabang di tempat yang lebih mahal? Setelah berbulan-bulan berpikir dan berkonsultasi dengan teman-temannya yang sudah berpengalaman, Ardi akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar tersebut. Ia membuka cabang baru, namun kali ini dengan strategi yang jauh lebih matang. Ia tidak lagi hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi sudah memiliki perencanaan bisnis yang jelas, termasuk perhitungan anggaran, pemasaran, dan manajemen operasional yang lebih efisien. Perjuangan yang terbayar menuju sukses. Langkah Ardi untuk membuka cabang baru tidak mudah, dan tentu saja banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, kali ini Ardi sudah lebih siap. Dia tidak hanya mengandalkan insting, tetapi juga pengetahuan yang sudah ia peroleh. Cabang baru itu berjalan dengan lancar, dan Ardi berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar dari yang ia bayangkan. Dalam waktu 2 tahun, usaha makanan Ardi berkembang pesat. Ia tidak hanya memiliki 2 cabang warung makan, tetapi juga mulai merambah ke layanan pengiriman makanan melalui aplikasi daring. Usahanya yang dulu hanya bermodal tabungan kecil kini mulai mendatangkan keuntungan yang signifikan. Ardi merasa terharu setiap kali melihat warung-warungnya penuh dengan pelanggan. Namun, kesuksesan itu bukan tanpa pengorbanan. Di balik pencapaian ini, Ardi harus mengorbankan banyak waktu bersama keluarga. Ia sering terjaga larut malam untuk memastikan semua operasional bisnis berjalan lancar. Ia juga harus terus berinovasi agar bisnisnya tetap bisa bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat. Ardi menyadari bahwa menjadi pengusaha bukanlah jalan yang mudah, namun jika dilakukan dengan penuh dedikasi, hasil yang didapatkan akan sebanding dengan usaha yang dilakukan. Meskipun kadang ia merasa lelah dan putus asa, Ardi belajar untuk tidak menyerah dan terus mencari cara untuk bertahan dan berkembang. Penutupan, harapan baru bagi pengusaha kecil. Di penghujung perjalanannya, Ardi tidak hanya mendapatkan kesuksesan finansial, tetapi juga kebahagiaan batin. Ia kini menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya, terutama bagi mereka yang sedang berjuang untuk memulai usaha. Ia sering berbagi kisah perjuangannya di berbagai seminar dan media sosial, berharap bisa membantu sesama pengusaha kecil yang menghadapi tantangan yang sama. Ardi tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi ia merasa lebih siap dan lebih percaya diri. Ia menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang bagaimana ia dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan membantu mereka yang membutuhkan. Kisah Ardi adalah kisah tentang ketekunan, keberanian, dan kerja keras seorang pengusaha kecil yang tidak menyerah meskipun dunia seolah tidak memberikan kesempatan. Dari titik nol,
Ardi membangun usaha yang kini menjadi salah satu bisnis yang berkembang pesat, menginspirasi banyak orang untuk berani memulai perjuangan mereka sendiri.